sobat teman, seperti kita ketahui, banyak di media-media sosial terkait dengan penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector. Nah, saya ingin sampaikan sobat teman beberapa hal, yaitu pada dasarnya yang namanya hutang itu wajib dilunasi ya teman ya. Harus dibayar sampai dengan lunas. Nah, ada beberapa dasar hukum ya. Ada beberapa dasar hukum terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak perusahaan atau seperti yang saya sebut tadi kreditur untuk menggunakan jasa pihak lain atau jasa pihak ketiga sebagai penagih utang. Nah, ketentuannya apa saja itu sobat teman? Yaitu diantaranya yang pertama, itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 23/6 PBI 2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Yang kedua, itu ada Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Nah, sobat teman sekalian, ada etika penagihan utang yang sesuai dengan aturan hukum. Di antaranya ada beberapa, yaitu tenaga penagihan harus menggunakan identitas resmi dari bank atau pemberi kredit yang dilengkapi dengan foto diri atau biasa disebut dengan ada ID card ya. Yang kedua, penagihan harus dilakukan tanpa ancaman. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Tidak boleh adanya ancaman, kekerasan, dan ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan. Etika yang selanjutnya, penagihan dilarang dengan menggunakan tekanan fisik atau verbal. Penagihan hanya dapat dilakukan kepada pihak debitur. Selain pihak tersebut, maka itu dilarang. Itu hukumnya, ya sobat teman ya. Yang kelima, penagihan melalui sarana komunikasi itu dilarang secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Apalagi sobat teman sering melihat apa yang disebut dengan pinjol itu ya. Mereka kan sering kali menteror atau membuat malu ya, bahkan melalui SMS atau melalui HP ya dan sebagainya ya. Itu sebenarnya itu sangat tidak diperbolehkan. Lalu penagihan hanya dapat dilakukan di tempat sesuai alamat penagihan atau domisili debitur. Nah, jadi kalau ketemu di jalan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Mari diselesaikan, bahkan kalau perlu dibawa ke tempat yang netral atau ke kantor polisi terdekat supaya lebih baik untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Etika selanjutnya, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 sampai dengan 20, yaitu berdasarkan wilayah waktu alamat debitur. Penagihan di luar domisili atau waktu yang ditentukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan debitur. Etika selanjutnya, ketentuan pidana dapat mengancam dari setiap debt collector. Bila penagihan yang dilakukan tidak sesuai dengan etika yang kita sampaikan tadi, itu ada beberapa itu ya sobat teman ya, maka debt collector berpotensi untuk dapat dijerat sesuai dengan pasal pidana. Nah, ini ada beberapa pasal pidana sobat teman untuk diketahui. Jadi ketika mengetahui ini, masyarakat awam bisa belajar dan menambah ilmu hukumnya. Yaitu jika melakukan penagihan dengan kekerasan. Nah, ini ya kekerasan tadi yang ada sifat verbalnya atau tekanan fisik tadi ya. Debt collector dapat dijerat dengan pasal penganiayaan, yaitu pasal 351 KUHP yang menerangkan bahwa
penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, yang kedua, jika perbuatan tersebut mengakibatkan yaitu luka-luka berat, pelaku tersebut bisa juga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ancaman pidana selanjutnya, jika apabila penagihan menggunakan kata-kata kasar, ya, kata-kata kasar yang dilakukan di muka umum, maka debt collector tersebut bisa dikenakan dengan pasal penghinaan. Apa itu? Yaitu pasal 310 atau pasal 310 angka 1 KUHP. Dikatakan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu tadi sobat teman. Lalu berdasarkan dari pembelajaran kita tadi, apa kesimpulan yang dapat kita tarik terkait dengan hal-hal itu? Nah, begini teman, sobat teman. Pembelajarannya, kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat tadi yaitu kehadiran debt collector sebagai penagih hutang tidak dilarang secara hukum. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menerangkan bahwa bank atau kreditur berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Dan perlu diingat, penagihan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan dan etika yang diatur, dan itu pun dilarang menggunakan kekerasan, ancaman, dan perbuatan pidana lainnya seperti yang kita sebutkan beberapa etika sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sobat teman sekalian, apabila terjadi pengancaman secara kasar dan tidak sesuai berdasarkan aturan-aturan hukum, sobat teman bisa melaporkan hal itu, yaitu bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan intinya dari semua pembelajaran kita tadi sobat teman, yaitu intinya satu: kalau sobat teman memiliki hutang, segera lunasi atau bayar hutang tersebut sampai lunas. Yang kedua, jangan berhutang. Oke, itu pembelajaran kita kali ini tentang yaitu jasa pihak ketiga atau yang disebut dengan debt collector, supaya sobat teman tidak keliru ketika jumpa. Langsung kita bawa ke pihak yang terkait atau pihak yang berwajib sobat teman ya. Jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar dan bagikan agar banyak yang mengetahui tentang ilmu hukum tersebut. Oke, sekian dulu. Di video lain kali kita akan belajar tentang kasus-kasus hukum lainnya. Untuk menjadi pembelajaran kita, sampai jumpa.